Terima kasih fasilitas Pak Novianto. Sip, terima kasih. Luar biasa. Oke, kita lanjut di nomor 2. Apakah wartawan bebas membentuk atau bergabung ke serikat pekerja tanpa intervensi pemerintah atau pemilik media? Bebas, tidak ada intervensi dari pemerintah. Bebas dan tidak ada ya. Nilai berapa Pak? 87 lah. 87. Oke, kita masuk ke nomor 3. Apakah organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pemerintah, organisasi politik, atau organisasi masyarakat? Dapat. Jadi tidak ada apa dan intervensi atau tidak ada tekanan-tekanan dari pemerintah. Kita punya program, kita jalankan sendiri. Tidak ada intervensi ya. Tidak ada hambatan. Nilai berapa nih? Itu nilai 87 lah. 87. Oke, masuk nomor 4. Apakah organisasi wartawan mendukung kemerdekaan pers dengan program kerja seperti pendidikan dan pelatihan jurnalistik serta bidang-bidang pengetahuan lain? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Nilai berapa? Ini kalau bisa kasih 100, tapi tak mungkin pula kita akan kasih 100. Tak apa-apa. Hah? 96 aja lah, 96. 96 ya. Oke. Sangat mendukung. Oke, masuk ke A2, kebebasan dari intervensi. Ya. Apakah tidak pernah terjadi pemerintah, partai politik atau organisasi masyarakat memberlakukan sensor peliputan atau pemberitaan? Memberlakukan Sensor? Oh nggak ada, nggak pernah. Ini baca Nggak pernah. Sensor nggak ada lagi sekarang. Tidak pernah dan tidak ada lagi ya? Sensor pemberitaan kita nggak ada. Ya. Nilai berapa nih? Nilai 90 lah. 90, oke. Nomor 6, apakah tidak pernah terjadi pemerintah daerah atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan atau anggota redaksi perusahaan pers? Nggak pernah. Tak pernah itu. Tidak pernah. Nilai berapa nih? Nilai 94 boleh. 94. Oke, 94. Oke. Oke. Nomor 7. Apakah redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media massa? Sampai saat ini ya. Sampai saat ada ya berarti ya? Ada. Nilai berapa? 90. 90. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Apakah pers di provinsi ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik? Iya. Sampai saat ini masih seperti itu. Jadi tidak ada kepentingan, campur tangan kepentingan, walaupun itu pemilik dari media itu sendiri. Tidak ada campur tangan kepentingan pemilik ya. Media itu sendiri. Nilai berapa? Nilai 93 boleh. 93. Oke, kita lanjut kepada A3, kebebasan dari kekerasan. 9. Apakah tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan maupun penculikan terhadap wartawan atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan? Alhamdulillah sampai saat ini di Kepri belum ada, Bang. Alhamdulillah ya. Pakai alhamdulillah lah tulis. Iya, pakai alhamdulillah, Bang, pokoknya. Sampai saat ini
belum pernah terjadi ya. Iya. Belum pernah ada. Nilai berapa nih? Nilai 96. 6, mantap. Lanjut nomor 10. Apakah tidak ada tindakan berupa ancaman, penganiayaan, atau tindak kekerasan lainnya oleh aparat karena berita yang disiarkan atau dimuat di media? Kalau kekerasan tidak ada, kalau ancaman sempat ada, tapi kan itu tidak berlanjut gitu. Cuman sekedar menakut-nakuti saja. Pernah terjadi itu, tapi cuman sekedar menakut-nakuti saja. Tapi kalau untuk sampai pembunuhan tidak. Takuti aja ya. Oke, nilainya berapa nih? Ini kasih nilai 78 boleh lah bang. 78, oke. Kita lanjut kepada nomor 11. Apakah aparat penegak hukum atau pemerintah melindungi wartawan dari ancaman, tekanan, dan kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis dari kekuatan negara dan non-negara? Iya. Melindungi ya? Melindungi. Melindungi. Dan nilai berapa nih? Nilainya 90 boleh bang. 90. Oke, kita lanjut ke nomor 12. A4, kebebasan media alternatif. Nomor 12, apakah pemerintah tidak melarang masyarakat menciptakan media alternatif dengan kegiatan jurnalisme warga? Belum ada, tidak ada larangan. Tidak ada larangan ya. Nilai berapa nih? Nilainya bisa 90 bang. 90. Oke. Nomor 13, apakah jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat? Apakah jurnalistik? Apakah jurnalisme warga nih jurnalisme warga di provinsi ini berisi informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat? Ya, ada yang iya, ada yang tidak sih bang. Iya. Oh, berarti kadang-kadang ya. Ya. Ada yang iya dan ada yang tidak ya. Ya. Nilai berapa nih? 86 boleh bang. Atau 85 lah. 85 ya. Iya, 85. Ada yang iya dan ada yang tidak ya untuk kebutuhan masyarakat. Oke. Kita lanjut ke A5, keragaman pandangan. Nomor 14, apakah pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di provinsi ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat? Iya. Iya. Ada ya? Ada bang. Mendorong. Ada. Jadi ada event-event kebudayaan, ada event-event yang khusus untuk wanita. Event-event kebudayaan ya? Ya. Atau apa event perempuan ya? Iya, event-event kegiatan-kegiatan khusus wanita itu bang. Khusus wanita. Nilai berapa nih Pak Novianto? Nilainya sekitar 87 lah bang. 87, oke. Nomor 15, apakah pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media? Iya. Pemerintah daerah mendukung keberagaman kepemilikan media. Tidak cuman Mendukung. iya. Jadi tidak ada campur tangan siapa yang mau memiliki media, membuat media, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Tidak ada intervensi bahwa kelompok A boleh bikin media, kelompok B tidak boleh bikin media. Jadi semua diberi porsi yang sama, hak yang sama. Pemerintah memberikan ya? Iya. Memberikan porsi yang sama ya.
Oke, mendorong berarti nilainya berapa Pak Novianto? Kalau ini 96 boleh bang? 96 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 16. Apakah pemerintah tidak mempersoalkan unsur suku, agama, ras, dan atau kelas sosial dari insan pers yang ada di provinsi ini? Apakah pemerintah tidak Mempersoalkan suku, Oh unsur suku, ya, nggak ada. agama, ras, Siap. tidak ada ya. Jadi ini kan profesi bang. Profesi itu kan sesuai dengan siapa yang memiliki kemampuan terhadap profesi itu sendiri gitu. Nah, mau suku apapun dia, tapi kalau dia memiliki kompeten dalam profesi jurnalistik ini, ya dia menjadi seorang wartawan jurnalis gitu. Tanpa ada intervensi. Oh kamu nggak bisa kata pemerintah. Oh kamu karena mohon maaf suku ini nggak bisa kamu untuk jadi wartawan, nggak ada seperti itu. Ini sifatnya profesi ya? Ya, profesi. Profesi yang bebas berarti ya? Bebas, tidak menghalangi ya? Tidak menghalangi. Oke. Nilai berapa? 96 bang, boleh. 96. Oke. Ya. Kita lanjut kepada A6, akurat dan berimbang. Nomor 17. Apakah publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam karya jurnalistik dan media yang diterbitkan di daerah ini? Masih berimbang lah saat ini. Masih berimbang. Ya. Nilai berapa, Pak No? 90 boleh lah bang. 90 ya. Oke. Nomor 18. Apakah media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan dan atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers? Apakah media melakukan swasensor? Oh ya, jelas. Media harus memiliki sensor sendiri gitu loh. Terlebih kepada memiliki sensor sendiri, terlebih kepada hal-hal yang menyangkut yang boleh atau yang tidak boleh dipublikasikan menurut undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Seperti misalnya anak ya. Contohnya seperti anak korban, baik itu dia korban pencabulan, dia korban kekerasan, dia korban kejahatan, itu kan harus disensor itu, baik nama maupun gambar wajahnya itu harus disensor itu. Oh, foto anak ya? Iya. Foto anak, ya. Wajah, nama ya? Iya. Foto anak, nama, pokoknya dan lain-lain. Yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku gitu loh bang. Jadi melakukan dan memiliki sensor sendiri ya? Iya. Contoh kasus anak ya, kasus anak. Kasus anak itu loh bang. Kasus anak, kasus pencabulan itu. Kasus pencabulan, baik pun ya kalau pencabulan itu orang dewasa pun tetap kita sensor gitu loh bang. Oke, jadi itu tetap melakukan dan memiliki sensor sendiri. Contohnya, oh ya, untuk kasus-kasus tertentu, ya. Untuk kasus-kasus tertentu itu harus wajib gitu. Iya. Kasus tertentu. Oke, nilai berapa nih? Itu 94 boleh bang? 94 ya. Oke, kita lanjut kepada 19. Apakah tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari sampai memberitakan? Yang wartawan mencari ini. Apakah tidak ada upaya dari pemilik perusahaan untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam tak ada. sampai memberitakan? Tak boleh bang. Tidak ada ya? Tidak boleh. Tidak. Tidak ada. Iya. Dia mau mengatur. Nilai berapa nih? Itu 94 boleh bang.
94 ya. Jadi tidak ada ya, bebas Tidak ada. ya. Artinya bebas ya. Bebas. Bebas nggak nih? Bebas. Bebas, ya. Kemerdekaan Oke. pers kok kita. Kita masih merdeka lah, pers kita di Kepri ini masih merdeka. Iya, bebas. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masuk A7. A7 akses atas informasi publik. Ya. Nomor 20, apakah di provinsi ini wartawan bebas mencari, meliput atau memperoleh informasi publik? Ya, bebas. Bebas ya. Nilai 96. 96. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Apakah pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya? Sarananya dalam bentuk apa, Bang? Bisa dikasih contoh nggak? Sarananya apa itu? Sarananya mungkin tempat. Pada saat peliputan ada tempatnya gitu. Terus ada misalnya ada ruangannya untuk seperti humas gitu kan. Kalau Jadi konferensi pemerintah pers, daerah menyediakan sarana. gini, kalau konferensi pers termasuk tetap ada ya. tempat-tempat tertentu untuk konferensi pers tetap ada. Gitu. Pemerintah juga membuat namanya media center. Media center itu tempat kumpulnya teman-teman wartawan dalam mereka boleh dibenarkan untuk mengetik berita di situ. Disediakan komputer, ada komputer disediakan di situ, ada jaringan wifi yang disediakan di situ gitu loh. Tapi tetap tidak ada intervensi di situ. Nah, media center ada media center dan perlengkapan atau sarana seperti komputer, terus jaringan wifi itu disediakan oleh pemerintah untuk para wartawan membuat berita, mengetik berita, mengirim berita ke kantor redaksi mereka masing-masing. Tapi tidak ada intervensi. Yang ini boleh kalian karena di sini kalian tak boleh memberitakan yang jelek-jelek untuk kami ya, karena kalian udah kami siapkan. Nggak ada seperti itu. Nah, nilai berapa nih? Nilainya 90 lah, Bang. 90. Ya. Oke. Sarananya ada ya? Sarananya ada. Itu yang BP Batam udah membuat itu, Bang. Pemko Batam ada. Polda Kepri ada. Polresta Barelang ada gitu. Kepri ada, Pemko Batam ada. Nah, BP Batam ada. Polresta Barelang ada gitu. Ini Polresta Barelang ada. Oke, ini ada contoh. Ini berarti sudah mulai diprasaranakan ya. Iya. Kita lanjut ya, nomor 22. Boleh. Apakah Komisi Informasi Publik dalam kurung KIP mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan? Komisi Informasi Publik KIP ya, Bang. Kita sering sharing lah sama mereka. Sering tukar informasi, sering tukar pikiran sama KIP, anggota-anggota KIP. Artinya sharing berjalan gitu loh, Bang. Seiring sejalan lah. Berarti mendukung ya? Iya, mendukung. Nilai berapa nih? Ini 92 boleh, Bang. 92, oke. Kita lanjut ke 23. Apakah wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi ini? Apakah wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di provinsi Kepri? Sampai saat ini tidak ada larangan untuk wartawan asing kecuali ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat ya. Tapi kalau misalnya normatif saja, seperti dia meliput kemarin misalnya kasus ada kapal tenggelam dia meliput, terus ada pesta seni budaya
kenduri seni budaya di Batam, ada beberapa wartawan asing yang meliput dari Singapura, dari Thailand, dari Brunei, dari Malaysia. Artinya untuk hal-hal tertentu tidak menjadi permasalahan mungkin. Disesuaikan dengan event-eventnya mungkin, Bang. Oh, berarti sesuai dengan aturan yaitu imigrasi ya? Iya, Di imigrasi kan kalau ini. iya. Jadi sesuai dengan aturan imigrasi ya? Mm-mm. Imigrasi. Oke. Jadi dilarang tidak, tapi sesuai dengan aturan imigrasi ya? Iya. Karena paspor mereka ya. Oke, kita lanjut ke halaman pendidikan insan pers. Nomor 24. Apakah di provinsi ini ada pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi dan atau pemerintah daerah? Iya, jadi rutin ya. PWI Persatuan Wartawan Indonesia sejumlah organisasi wartawan lah ya. Karena saya di PWI itu rutin. PWI Kepri rutin melakukan pelatihan-pelatihan jurnalistik baik untuk wartawan yang baru, muda maupun wartawan yang jenjangnya sudah di media, misalnya dia di redaktur ataupun dia di koordinator liputan gitu. Kita masih terus memberikan pelatihan-pelatihan dan itu juga mendapat support dari pemerintah, Bang. Ya, support dari pemerintah terus tetap masih diberikan itu. Oke, rutin berarti ya? Rutin. Bang. PWI dan Persatuan Organisasi Wartawan diadakan rutin pelatihan ya. Oke, siap. Nilai berapa nih? Nilai 93-94 boleh, Bang? Oh, naik 1 ya? Naik 1. Oke, kita lanjut ke A9. Kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Nomor 25. Apakah media di provinsi ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, korban pelanggaran hak asasi manusia, dan kurung HAM, dan kelompok minoritas? Memberikan ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan. Dia memberikan ruang ya? Masih memberikan ruang itu loh, Bang. Media masih memberikan ruang kepada mereka, bahkan ruang-ruang khusus pada mereka diberikan oleh media-media tertentu gitu. Bahkan ruangan khusus ya. Nilai berapa nih? Ini 86 lah, Bang. 86, oke. Kita lanjut ke nomor 26. Apakah pers di provinsi ini mengedepankan pemberitahuan ramah anak? Pemberitaan? Iya. Saya ulang lagi. Iya. Iya. Iya, ramah anak. Nilai? Ini nilai 93 bisa, Bang. Ini sesuai sama yang saya utarakan tadi bahwa pers di Kepri sudah mulai ramah anak, memberikan sensor tersendiri pada anak-anak yang menjadi korban-korban kejahatan itu loh. Oke, kita lanjut kepada 27. Apakah pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang berspektif gender? Maksudnya? Apakah pers di provinsi ini membuat pemberitaan yang bersifat gender? Enggak ada lah, Bang. Kita tidak memandang itu sih sebenarnya. Semuanya sudah umum ya. Oh, berarti tidak ada membedakan ya? Enggak ada. Membedakan, semuanya sudah umum ya? Umum saja gitu. Nilai berapa nih Pak Novianto? Nilai 90 lah, boleh Bang. 90, oke. Kita lanjut ke nomor 28. Apakah pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat
sesuai perspektif HAM. Sesuai perspektif HAM. hak asasi manusia ya. Iya. Ya. Ya. Apakah saya baca ulangnya, apakah pers di provinsi ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM? Iya. Ya. Iya. Nilai 88 boleh, Bang. 88. Oke. Pemberitaan masyarakat adat sesuai perspektif HAM. Oke, kita lanjut ke 29. Apakah media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya bagi penyandang tunarungu dan tunanetra? Kalau untuk saat ini, kalau di Kepri ini kan TV tidak banyak ya, Bang. Kalau di Kepri TV tidak banyak. Kalau media cetak di Kepri tidak ada yang ada tulisan huruf braille-nya, tidak ada. Nah, kalau media online juga kayaknya saya sampai saat ini belum ada di Baterai siapa lemah nih? ya kayaknya belum ada, Bang. Belum ada ya? Belum ada, Bang. Oke. Nah, ini kayaknya baterai saya yang lemah nih. Oh iya, baterai saya lemah nih kayaknya nih. Bentar ya, sekalian cas. Tidak ada nilai berapa nih? Nilainya 93 lah, Bang. Kalau TV ada ya? Televisi pun tidak, mereka tidak menayangkan itu, Bang. Nilainya rendah sekali lah ini. Bukan 93, nilainya rendah loh, Mak. Maksud saya ini nilainya rendah karena tidak ada media-media yang membuat hal ini gitu loh, Bang. Jadi nilai tadi berapa? 93? Enggak. Itu kalau 93 kan mesti tinggi tuh. Ya di 70 mungkin, 70 lah, Bang. 70 ya, oke, Iya. siap. Nomor 30. Apakah pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu atau kelompok minoritas diberitakan media di sini? Apakah pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu atau kelompok minoritas diberitakan media di sini? Ini pemerintah nih. Pemerintah bukan upaya, memberikan upaya kelompok-kelompok tersebut diberitakan gitu ya? Iya. Kayaknya tak ada ya? Tidak ada, Bang. Agak kurang perhatian dari pemerintah itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, ada nilai nggak? Ini nilainya kasih 76 aja, Bang. Bang, saya ambil cas baterai ya. Baterainya udah mau habis, bentar. Oke, siap. Oke, sip. Lanjut kita, Bang. Ini 30 soal udah habis. Tinggal masuk kelompok B, kondisi lingkungan ekonomi. Ini kita yang seperti dulu juga nih, kayaknya hampir sama. Ini kita masuk B1, kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers. Nomor 1, apakah individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media cetak dan cyber sesuai ketentuan peraturan tentang pers? Iya. Dapat. Dapat, saya berarti ya. Nilai 90.
63 boleh. 90. Oh, 93. Oke, turun 1. Mm-mm. Oke, nomor 2. Apakah individu dan kelompok di provinsi ini dapat mendirikan media penyiaran sesuai ketentuan peraturan tentang pers? Tadi Cetak dan media, elektronik ya. media cetak. Sekarang media siaran. Ya siaran kalau Dapat, dia ya? sesuai dengan ketentuan perundang-undangan boleh. Tidak ada masalah, Bang. Sesuai dengan ketentuan. Mm-mm. Tidak ada masalah ya. Bebas berarti ya. Mm-mm. Nilai berapa nih? 93 juga sama lah, Bang. 93 ya. Oke. Nomor 3. Apakah pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers, cetak, dan cyber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, distribusi, dan pajak? Tidak ada, Bang. Kalau pajak kan pajak itu kan pajak badan usaha. Pajak reklame, iklan yang di apa. Tapi kalau di luar dari itu nggak ada lah, Bang. Oh, berarti pajak iklan dikenakan daerah. Oh, tetap. Kalau pajak iklan kan pasti tetap. Itu kan pajak yang wajib kita bayar gitu loh. Ya, tetap daerah berarti ya? Iya. Ke daerah ya? Iya. Oh, oke, nilai berapa nih? Nilainya 92 boleh, Bang? 92. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apakah pemerintah daerah tidak diulang. Apakah pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi? Tidak ada. Seperti biaya perizinan, tidak ada ya? Tidak ada. Di luar ketentuan lah, yang di dalam ketentuan aja tidak. Jadi nilai berapa nih? Nilainya 94 boleh, Bang? 94 ya. Oke. Nomor 5. Apakah alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi? Tidaklah. Tidak. Tidak. Ya. Nilai berapa nih? Nilainya 90 lah. 90. Oke, 90. kita lanjut ke nomor 6. Apakah pemerintah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui berita berbayar dan atau advertorial? Apakah? Oh, tidak ada. Apakah tidak ada ya? Tidak ada. Tidak mempengaruhi ya? Tidak ada. Berita berbayar, kritik tetap jalan. Kritik pemerintah tetap jalan terhadap pemerintah, kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Pemerintah tetap jalan. Bayar tetap bayar ya? Iya, bayar tetap bayar. Bayar tetap bayar. Uh-uh. Terus kritik tetap jalan ya? Iya, kritik yang sifatnya membangun ya. Kritik yang sifatnya membangun tetap berjalan. Yang bersifat membangun. Oh, oke, nilai 94 boleh, Bang. 94. Oke. Nomor 7. Apakah pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah? Bisa diulangin, Bang? Apakah pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi seperti bantuan sosial dan hibah? Oh, enggak lah. Saya rasa kalau bantuan sosial kan bansos bukan cuman media saja yang dapat itu loh. Dari organisasi lain masyarakat umum kan dapat itu loh. Jadi tidak ada bedanya gitu loh. Jadi tidak ada intervensinya, tidak di situ. Gitu loh, Bang. Jadi enggak mempengaruhi. Enggak ada mempengaruhi itu.
Nilai berapa nih, Pak Novianto? 92 boleh bang? 92. Iya. Oke, kita lanjut kepada nomor 8. Apakah kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwara? Apakah konsumsi apa? Kepentingan publik. Apa kepentingan? Apakah kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan? Enggak lah ya. Saya rasa kepentingan publik tetap yang nomor satu bang. Mau ada iklan, mau tak ada iklan, kepentingan publik itu tetap yang nomor satu. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan misalnya tidak ada iklan, jadi sedikit kepentingan publik yang diangkat, banyak iklan, jadi banyak kepentingan publik yang enggak seperti itu. Jadi kepentingan publik itu diutamakan ya? Iya, tetap diutamakan kepentingan publik. Oke, nilai berapa nih? Ini bisa jadi 92 boleh lah bang. 92 ya, oke. Kita lanjut ke nomor 9. Apakah kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu? Apakah perusahaan pers di provinsi ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu? Pemodal tertentu? Enggak lah, karena kan ada ini bang. Selain dari pemodal, kan ada pemasukan dari lain. Berarti tidak mempengaruhi dia. Tidak mempengaruhi. Tidak ya? Tidak mempengaruhi. Jadi dia tidak. Oke, kita nilai berapanya? Nilainya 90 lah bang. 90, oke. Nomor 10. Apakah konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di provinsi ini tidak mempengaruhi keberagaman pemberitaan? Enggak ada. Justru tidak ya? Tidak ada. Oke, nilai 92. 92. Oke, kita masuk B2. Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. Nomor 11. Perusahaan pers di provinsi ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Iya, menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya. Kepentingan publik. Menempatkan ya. Nilai berapa nih? 95. 95, oke. Kita lanjut ke nomor 12. Apakah wartawan atau media provinsi ini tidak menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga atau perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media? Apakah wartawan atau media di provinsi ini tidak menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga atau perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media? Oh iya, enggak ada toleransi seperti itu bang. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak mentolerir itu. Tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Dunia pers tak bisa dibeli. Pemberitaan tidak bisa dibeli itu loh bang. 98. Tidak bisa dibeli lah ya. Ya. 98. Oke, ya. Kita lanjut ke nomor 13. Apakah pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga atau perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media? Tak ada. Tidak berpengaruh. Nah, ya, tidak pengaruh ya. Nilai berapa nih?
93 boleh bang. 93. Oke, nomor 14. Ya, Apakah pemerintah daerah menghargai kerja profesional pers? menghargai. Menghargai nilai Nilai 95. 95. Oke, lain. Nomor 15. Kita lanjut kepada apakah situasi ekonomi di provinsi ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan? Tidak. Sampai saat ini Tidak, belum. ya? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini. Iya. Sampai saat Iya. ini Iya. tidak ada ya? Iya, belum tidak. Dan bisa dikatakan tidak ada. Oh, belum. Tidak ada lah, bukan belum, tidak ada. Tidak ada. Karena lebih baik perusahaan pers itu tutup, Sampai saat ini tidak ada. ya. Sampai saat ini tidak ada ya? Iya. Belumnya kita coret lah ya. Kalau sudah, oh berarti lain. Tidak ada ya. Oh, nilai berapa nih Pak Novianto? 96. 96, oke. Nomor 16-nya. Apakah di provinsi ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi? Tak ada ya, tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Nilai 93. 93. Oke, masuk B3 ke pemilik keragaman kepemilikan. Masih berapa lagi, Bang? Nomor 17. Ini mau maghrib pula nih ya. Iya, masih berapa lagi? Ini kalau 7 sekitar 17 sama 17. 34 lagi. 34 lagi. Oke, bisa dipercepat aja, Bang. Kita istirahat dulu. Ya, bisa dipercepat aja. Oke. Ya, 17. Apakah di provinsi ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers, cetak, penyiaran, dan media siber? Iya. Nilai 93. 93. Oke, nomor 18. Apakah tata kelola perusahaan pers di provinsi ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik? Iya. Iya, Bang. Kepentingan publik ya? Kepentingan publik kan, Bang? Iya, nilainya 92. 92. Oke, nomor 19. Apakah publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers? Apakah publik bisa mengetahui Afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers? Saya kurang paham nih. Saham Maksudnya apa nih? publik, pemberitaan publik. Hah? Apakah publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers? Iya, dapat. Dapat ya, kayak Iya. Kompas ini dapat. Iya. Nilai berapa nih? 92, Bang. 92. Oke, nomor 20. Apakah wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji serta setara upah minimum provinsi dalam 1 tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Dewan Pers nomor 03 garing peraturan DP garing 9 Romawi 2019 tentang standar perusahaan pers? Iya. Jadi sudah lebih merata lah, Bang. Artinya sudah banyak perusahaan pers yang memberikan gaji ke-13 itu kepada karyawannya. Tapi bukan berarti tidak ada, bukan berarti semua ya, masih ada juga yang belum gitu. Ya kalau nilainya sekitar 75 lah, Bang. 75 atau 80 lah, 80 lah, Bang. 80 ya. Nah. Oke.
Masuk 21, nomor 21, apakah lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan mempresentasikan kepentingan publik? Iya. Nilai Nilainya 90, Bang. 90. Oke. Nomor 22. Apakah pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di provinsi ini yang berorientasi kepada kepentingan publik? Iya. Nilai Nilainya 90. 90. Oke, kita lanjut. Nomor 23, apakah perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di provinsi ini diproses sesuai peraturan? Nah, kalau yang itu saya nggak tahu tuh, Bang. Karena itu kan Nggak tahu ya. bukan domain saya itu. Siap, ini kosong lah ya. Nah, Ketiga, tapi saya rasa karena radio di sini tetap bertumbuhan itu. Jadi saya rasa itu betul. artinya mungkin ya izinnya diurus dengan baik gitu loh, Bang. Oh, izinnya sesuai dengan peraturan ya. Ya, sesuai dengan peraturan lah, Bang. Kalau enggak mungkin dari tutup juga mereka kan. Nilai berapa di sini? 80 aja, Bang, kasih, Bang. 80. Oke. Lanjut 24. Apakah fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat? Iya. Nilai berapa nih? Nilainya 86, Bang. 6. Oke. Nomor 25. Apakah Dewan Pers dan konstituennya mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini? Apakah Dewan Pers dan konstituennya mendorong? Mendorong pers Iya, mendorong. agar memberitakan aspirasi, mendorong ya. Mendorong. 96. Oke, kita lanjut 26. Apakah Komisi Penyiaran Indonesia dalam kurung KPI di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat? Iya. Iya. Nilai 92. 92. Oke. Nomor 27. Apakah Komisi Informasi Publik provinsi ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik dengan cara mewajibkan pejabat informasi daerah terbuka atas semua informasi yang dibutuhkan masyarakat? Iya, imbauan-imbauan itu sering diberikan, disuarakan oleh KIP ya, Bang. Sering di imbauan-imbauan itu sering Disuarakan oleh KIP. Disuarakan ya. Ya. Oleh KIP. Ya. Oke. Nilai berapa nih? Nilainya kasih 90 lah, Bang. 60. Oke, kita lanjut. Oh, ini udah selesai nih yang dua babak. Ya. Yang ini tinggal 17 pertanyaan nih. Nah, Apa ya? oke, lanjut. Kali cepat. Nah, kondisi lingkungan hukum. Ya, siap. C1, langsung aja pertanyaan. Apakah lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak? Kalau saat ini belum ada, Bang, karena semua kita sudah MOU pada Polda, kepolisian, bahwa kasus-kasus pers itu harus ditangani terlebih dahulu oleh Dewan Pers. Jadi tidak ada lembaga lain yang mengusut atau kasus pers gitu loh, sebelum selesai di Dewan Pers atau sebelum mendapat rekomendasi dari Dewan Pers gitu. Oh, berarti Dewan Pers sudah MOU sama Polda ya? Iya, iya. Dewan Pers sudah MOU dari tingkat Polri di daerah, kita di organisasi profesi, PWI, AJI, IJTI itu sudah
sudah MOU dengan Polda gitu Bang. Oke, jadi di sini Dewan Pers saja ya sudah membuat MOU Iya. kepada Polri Iya. ya. Ya. Nilai berapa nih nilai? Kalau menurut saya nilai tidak, karena tidak ada itu, tidak ada kasus. Macam mana ya mau kasih nilai ya? Ada kasus kok. Iya, tidak ada kasus yang masuk ke peradilan kan gitu. Iya, iya. Hmm. Belum ada kasus, saya belum ada kasus. Oke. Jadi kosong lah ya, strip aja ya. Oke, sip. Kita lanjut kepada nomor 2. Apakah lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain? Iya. Nilai 91. 91 mengedepankan prinsip kemerdekaan pers. Ya. Oke, nomor 3. Apakah peraturan atau kebijakan di provinsi mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers? Iya. Nilainya 92. Mendorong ya. Oke, mendorong. Oke, kita nomor 4. Apakah aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers? Iya. Mendorong ya. Iya, mendorong. Menjalankan kewajiban. Menghormati lah berarti. Iya, menghormati Bang. Nilai berapa nih? Nilainya 90 boleh Bang? 90. Oke, kita lanjut ke C2. Kebebasan mempraktekkan jurnalisme. Apakah peraturan dan kebijakan di provinsi ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya? Iya. Nilainya 94 Bang. 94. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Apakah di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Nilai berapa nih kamu? 92. 92. Oke, kita lanjut kepada nomor 7. Apakah di provinsi ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman atau sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya? Tidak ada Bang. Tidak ada. Tidak ada. Nilai 93. 93. Oke, nomor 8. Apakah di provinsi ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor terhadap pers tak ada Bang. 94. Tidak ada ya. Dia tidak intervensi berarti ya. Oke, bebas kan? Oke, nomor 9. Apakah pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan? Tak ada Bang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nilai 94. 94. Oke. Masuk etika pers. Ya. Nomor 10. Apakah pemerintah daerah mendukung dan mendorong media menaati standar perusahaan pers? Mendukung dan mendorong media untuk iya, betul. Betul ya? Iya. Mendorong ya, mendukung ya? Iya. Nilai 94 boleh Bang? 94. Oke, 7 lagi nih. Nomor 11. Apakah wartawan di provinsi ini menaati kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media, cyber, dan pedoman penulisan lainnya yang disusun oleh Dewan Pers? Iya. Betul ya? Iya. Menaati ya? Iya, ada yang menaati, ada yang enggak juga. Yang belum paham ada juga. Yang kurang-kurang paham ada juga. Ya kasihlah nilai 88 lah Bang. 88 ya? Iya. Wah, ini angka kembar nih. Iya, angka kembar.
berimbang namanya itu. Oke, kita lanjut kepada nomor 12. Apakah Dewan Pers menangani kasus pers di provinsi ini berdasarkan prinsip kode etik jurnalistik? Iya, ada beberapa media yang dilaporkan kepada Dewan Pers dan semua ditangani dengan prinsip kode etik. Oh, berarti semua sama ya? Iya. Prinsip kode etik ya? Iya. Berdasarkan prinsip kode etik. Iya. Nilai berapa nih? 93 boleh bang? 93. Oke. Nomor 13. Apakah Komisi Penyiaran Indonesia KPI di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen? Kayaknya ya, iya bang. Tidak ada yang mengintervensi mereka kan? Iya. Nilai 90 boleh bang? 90. Ya. 14. 14, Apakah oke. Komisi Informasi Publik? Ya. Apakah Komisi Informasi Publik KIP dalam kurung tadi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen? Iya. Ya, ya. Oke, nilai 94. 94. Oke, nomor 15. Apakah aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman kekerasan terhadap wartawan secara adil? Apakah aparat hukum di provinsi ini melakukan proses hukum dalam kurung penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman kekerasan terhadap wartawan secara adil? Iya, secara adil. 92. 92. Nomor 16. Dua lagi nih. Ya, oke. Tiga lagi. Apakah penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini selalu mengedepankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 Ya, Undang-Undang Pers. 1999? Betul. Ya. Ya, Undang-Undang Pers. Nilai 92. 92. Oke. Nomor 17. Apakah penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di provinsi ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana? Hukum perdata, apakah penyelesaian masalah pers di provinsi ini menggunakan hukum perdata daripada pidana? Iya, daripada hukum pidana. Perdata lah bang. Perdata ya? Iya. 90 bang. Oh banyak 90 ya? Iya. Oke. Kita lanjut terakhir ini Pak Novianto. Iya. Apakah peraturan di provinsi ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tunarungu dan Belum ada kewajiban bang. Belum ada kewajiban dan sampai saat ini juga belum ada himbauan. Belum ada himbauan. Iya. Jangankan kewajiban, himbauan saja sampai saat ini belum ada gitu bang. Ini nilai jelek sekali nih bang. Ini nilainya jelek sekali. Kalau bisa kasih 60 bang. 60 ya? Iya. Tulis di situ jangankan mewajibkan, menghimbau saja tidak pernah gitu. Oh, ini saya tulis di sini belum ada kewajiban dan belum ada himbauan ya? Iya. Oke nih. Oke bang. Itu hanya saya tulis belum ada kewajiban dan belum ada himbauan. Oke bang. Jadi Siap. kita nanya lagi nih. Siap. Berarti 18 sudah selesai, semua sudah selesai. Kita mau nanya yang lain lagi boleh? Apa itu bang? Ini pertanyaan untuk apa sudah selesai nih indeks kemerdekaan pers. Ini pertama saya mengucapkan terima kasih nih. Siap. Waktu maraton ini kita. Siap. Iya. Berapa 75 soal.
Saya mengucapkan terima kasih waktu. Nanti saya ke Batam. Tetap saya akan ke Batam. Siap. Nanti saya telepon Pak Novianto. Siap, Bang. Sertifikat saya